orang-orang Jawa mau menggunakan bahasa Melayu pada saat itu? Enggak, bahasa Belanda. Karena yang menghadiri kongres itu rata-rata orang-orang terdidik. Jadi bisa dibilang itu bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Emang bener bahasa Belanda? Bahasa Belanda. Beneran ini? Iya. Merdeka. Hari ini saya lagi seneng banget karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Apa artinya? Kita bersama dengan Ivan Lanin, seorang pemerhati dan pencinta bahasa Indonesia. Selamat datang di studio, udah. Halo Mas Harto. Jadi apa artinya tuh? Artinya pertama ya, kalau menurut saya, kalau ada orang yang bilang bahwa gengsi bahasa Indonesia itu belum tinggi, Ya. sekarang kita punya bukti. Ya. Tidak banyak bahasa yang disahkan menjadi bahasa resmi dalam sidang UNESCO. Itu cuma 10. Dari 10 itu 6 itu adalah bahasa resmi yang digunakan juga di PBB. Kan ada 6 bahasa resmi di PBB. Hafal nggak tuh? Hafal insya Allah. Apa aja? Ntar ya. Bahasa Inggris. Inggris sudah pasti. Yang gampang itu adalah negara adidaya. Inggris dan Rusia. Terus habis itu Prancis dan Spanyol. Itu karena mereka wilayah di seberang lautannya kan banyak. Mereka imperialis kan. Ya. Terus 2 lagi itu perwakilan dari Asia. Ya. Arab dan Mandarin. Ya. Nah itu 6 tuh yang juga menjadi bahasa di PBB. 3 lagi itu yang pertama itu Portugis. Terus Italia, dua-duanya bahasa Eropa. Kalau Portugis wajar, karena Portugis kan juga mereka banyak sekali wilayah teritori di luar negaranya kan. Yang saya agak bingung terus terang Italia. Kenapa Italia? Tapi itu biarinlah, itu UNESCO yang memutuskan. Satu lagi Hindi. Bahasa Hindi itu bahasa yang dipakai di India. Itu wajar kan, karena memang jumlah populasi besar sekali. Jadi begitu Indonesia itu disahkan, itu ya gengsi bahasa Indonesia naik. Kalau ada orang yang bilang bahwa ngapain ngomong bahasa Indonesia tidak bergengsi, ya ada buktinya. Jepang nggak masuk. Nggak masuk. Jumlahnya kecil. Belanda nggak masuk. Iya kan, kalau dilihat dari jumlah penduduk jumlah penduduk itu kan Tiongkok maaf. Ya. Harus ngomongin Tiongkok. Tiongkok, kemudian India, Amerika, Indonesia. Jadi wajar memang sebenarnya. Ya. Oke, kalau kita mundur sedikit ya, beberapa puluh tahun, mungkin beberapa ratus tahun, selalu pertanyaannya dari mana bahasa ini? Dari mana bahasa Indonesia? Selalu ada yang bilang dari Melayu, tapi kemudian kalau bicara lebih dalam lagi, kombinasi dari berbagai bahasa gitu. Ya. Yang benar seperti apa udah? Itu memang sudah ditegaskan. Kalau misalnya baca sejarahnya, Kongres Pemuda pertama itu kan 1926. Ya. Yang kedua 1928. Ya. Yang kita kenal selalu yang 1928 karena Betul. itulah yang gongnya tuh. Tapi persiapannya dilakukan pada tahun 1926. Nah, waktu 1926 itu draft naskah Sumpah Pemuda disiapkan. Waktu itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Nah, jadi udah ada statement itu sudah, di Kongres jadi pertama. Kongres pertama itu waktu bikin draftnya itu memang yang ditulis pertama itu bahasa Melayu. Tapi kemudian waktu itu kan ada, saya agak lupa deh. Yang jelas pimpin sidangnya itu Muhammad Yamin. Ya. Kemudian ada Sanusi Pane. Sama satu lagi itu Muhammad Tabrani. Nah, si Muhammad Tabrani itu dia tiba-tiba punya ide. Ini aneh loh, maksudnya kita orang Indonesia tapi bahasanya kita bilang bahasa Melayu. Padahal Melayu itu bukan nama yang kita junjung kan, karena tanah air sama bangsa udah nyebut Indonesia. Ya. Kenapa nggak sebut bahasa Indonesia? Itu dia bilang. Muhammad Yamin menentang, dia bilang nggak ada bahasa Indonesia. Nama Indonesia aja baru diciptakan kan. Tapi setelah berdebat akhirnya mereka menyetujui. Tujuannya biar seragam. Jadi saya mungkin bilangnya bahasa Indonesia itu bahasa buatan. Secara alami tidak ada yang disebut bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang bahasa Melayu. Cuma yang membedakan kenapa misalnya kalau saya pergi ke Malaysia saya sulit untuk berbahasa Melayu dengan teman-teman dari Malaysia atau Brunei gitu ya. Itu karena dalam perjalanannya kemudian kita berbeda haluan. Kalau dilihat dari penjajahnya kan memang berbeda ya. Malaysia dan Brunei itu yang menjajah Inggris, sementara Indonesia itu Belanda. Akibatnya pengaruh kosakata bahasa Belanda itu sangat kental di Indonesia, tetapi tidak terlalu kental di bahasa Melayu Malaysia. Nah, itu yang membedakan. Kemudian juga kalau dilihat bahasa Melayu itu hanya salah satu dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Kita punya bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Jawa lupa saya, ntar diomelin orang. Bahasa Jawa yang paling banyak ininya kan pengikutnya. Jadi
pengaruh bahasa asing kepada bahasa kita maupun bahasa daerah kepada bahasa Indonesia itu besar. Nah, ini yang membedakan kita dengan bahasa Melayu yang masih digunakan oleh orang-orang atau kita nyebutnya kerabat kita di Malaysia dan Brunei. Tapi kalau kita kembali sebelum tahun 26, kita bicara bahasa apa berarti? Melayu. Orang menyebutnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. 1700, Bahasa Melayu. 1800. Orang Indonesia meskipun waktu itu belum disebut Indonesia ya. Bahasa Melayu. Terutama Kita orang-orang pakai yang bahasa berada di daerah pesisir. Karena kan kita butuh bahasa antara. Karena ada perdagangan dengan orang-orang dari berbagai daerah kan, mau nggak mau ada satu bahasa. Kayak sekarang deh, kita kalau bicara dengan orang, kita datang ke sebuah negara, apa yang kita gunakan? Pasti otomatis bahasa Inggris. Iya. Itu namanya lingua franca. Ya. Atau bahasa Indonesia itu bahasa antara, bahasa pengantar. Ya. Kalau di dunia saat ini bahasa Inggris. Dulu di Nusantara yang menjadi bahasa pengantar itu bahasa Melayu. Saya kurang tahu persisnya kenapa. Kemungkinan dugaan saya karena bahasa Melayu itu lebih mudah untuk diucapkan. Jadi orang dibanding bahasa Jawa ya. Dibanding bahasa daerah manapun lah, bahasa Jawa apalagi. Bahasa Jawa itu kan ada stratanya. Ya. Orang bicara dengan sultan nggak bisa dia menggunakan bahasa yang biasa digunakan dengan rakyat kan. Oke. Bahasa Melayu egaliter. Ya, karena berarti ini kalau kita bicara kawasan kepulauan, Melayu datang dari Sumatera, katakanlah gitu ya. Artinya meskipun populasi kita lebih banyak suku Jawanya, harusnya kan bahasa Jawa ya. Tapi karena tadi egaliter, kemudian lebih mudah, maka yang di Jawa akhirnya juga bisa menerima bahasa Melayu sebagai bahasa diskusi. Artinya kalau 26-28 mereka orang-orang Jawa mau menggunakan bahasa Melayu pada saat itu. Enggak. Bahasa Belanda. Karena yang menghadiri kongres itu rata-rata orang-orang terdidik. Jadi bisa dibilang itu bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Benar bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Beneran ini? Iya. Terutama dalam kongres-kongres gitu, karena mungkin juga kayak orang sekarang lah. Orang sekarang kan juga bahasa Inggris kan akhirnya kan. Jadi bahasa yang digunakan oleh orang-orang terdidik itu adalah bahasa asing. Demikian juga yang terjadi waktu 1926 dan 1928. Ya. Nah, kalau kemudian kita balik sebagai bahasa pemersatu, artinya kemudian sejak 28 by force kali ya, atau by... Sebenarnya itu tekad mereka sih. Mereka ingin menciptakan identitas kan. Karena ingin memperjuangkan kemerdekaan harus ada identitas yang muncul. Akhirnya muncullah kan kayak balai pustaka, penerbitan-penerbitan yang menjunjung bahasa Melayu. Itu muncul tuh demi menumbuhkan semangat kebangsaan. Apakah itu juga berarti semacam jawaban dari begitu banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia? Karena kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, kita bicara begitu banyak suku, akhirnya kita punya satu bahasa, dan dengan adanya satu bahasa itu, konsep bersatu itu jadi lebih kelihatan gitu ya. Iya, karena kalau kita lihat kan bagaimana sebuah bangsa itu terbentuk itu kan dengan adanya kesamaan. Kesamaannya itu macam-macam. Ada yang kesamaannya suku, ada yang kesamaannya agama kan juga, dan yang ketiga itu dengan bahasa. Kalau suku jelas, kita sukunya nggak sama, beda-beda kan. Indonesia Timur dengan Indonesia Barat bedanya luar biasa. Kemudian agama meskipun mayoritas Islam, tapi juga agama lain banyak kan. Kalau dari sejarah perkembangan kita kan juga yang awal masuk malah Hindu dan Buddha kan. Betul. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kepada kesamaan suku maupun kesamaan agama. Akhirnya diciptakanlah. Sebenarnya juga tidak dibilang bahwa kita, kan beda tuh pernyataannya kan. Menjunjung mengakui bertanah air satu kan sebutannya. Kemudian berbangsa satu. Tapi menjunjung bahasa persatuan. Jadi kalimatnya itu bukan berbahasa satu, tapi menjunjung bahasa persatuan. Jadi kita mengakui bahwa ada satu bahasa yang kita anggap menyatukan semua orang yang berbeda ini. Jadi lagi-lagi kalau menurut saya itu kehendak politik sih. Keinginan para pendahulu kita untuk menciptakan sebuah identitas. Dan keputusan yang tepat. Harusnya iya. Karena kalau nggak ada kayak gitu susah loh. Kebayang loh. Orang Aceh mau datang ke Flores, dia mesti belajar bahasa setempat. Ini sama kayak di Eropa, mungkin orang datang ke Perancis, orang Perancisnya nggak mau ngomong bahasa India gitu ya, itu bahasa saya gitu ya. Karena ada kebanggaan kan. Bisa jadi begitu juga ya. Iya, betul. Nah, kita maju lagi ke UNESCO tadi ya. Apa artinya berarti kalau kemudian kita masuk dalam 10 besar? Prestise kita naik, satu itu. Kan selama ini kan salah satu juga yang sampai sekarang sih masih diperdebatkan itu, bahasa Indonesia itu layak nggak sih untuk menjadi bahasa terpisah. Orang-orang dari Malaysia itu kan selalu kan terakhir kalau nggak salah tuh akhir tahun 2023 Perdana Menteri Malaysia sempat
mengaku bahwa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di dunia karena dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Saya protes dong, 300 juta itu mayoritas orang Indonesia. Dia ngakuin orang Indonesia bertutur bahasa Melayu. Ya memang kita paham lah beberapa. Tapi walaupun kita berasal dari bahasa yang sama, jalannya tuh udah misah. Memang harus diakui bahwa di sana sangat kental aspek politiknya. Kental banget, itu memang harus diakui. Ya kalau mereka mau bilang kita tuh kayak anak lupa pada induknya. Tapi ya kita perlu itu untuk membentuk sebuah identitas bangsa kan. Oke, pertama prestis berarti. Ya, pertama prestis. Nah, terus kemudian ada sebuah teori di dalam linguistik itu namanya pasar bahasa atau linguistic marketplace. Sebuah bahasa itu akan laku digunakan ketika orang menganggap bahwa bahasa itu memiliki prestise yang tinggi. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan ada 3 bahasa, itu disebutnya trigatra bahasa. Bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Orang-orang dari Banten gitu misalnya, waktu dia lahir dia belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda, terus kemudian kuliah dia mesti belajar bahasa asing. Jadi kalau kita lihat urutannya gitu kan, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing. Nah, akibatnya bahasa yang lebih rendah itu biasanya kemudian akan menurun minat orang untuk mempelajarinya. Kayak sekarang kan juga orang-orang agak malas untuk belajar bahasa daerah kan. Dan juga mungkin yang menambah masalah adalah banyaknya kawin campur antar berbahasa daerah, antar berbagai daerah. Anak saya misalnya, saya dari Minang, ibunya dari Jawa. Anak saya bingung dia mau belajar bahasa apa. Akhirnya yang dia lakukan adalah belajar bahasa Inggris. Meskipun saya terus ngingetin dia harus belajar, minimal dia belajar ngerti lah bahasa daerah itu. Nah, jadi kenapa tadi saya kemukakan prestis tadi itu untuk mendukung tujuan-tujuan lainnya. Tujuan lainnya itu terutama adalah tetap memperkuat kedudukan bahasa Indonesia. Kalau sebuah bahasa itu tidak dimodernisasi, diperkaya kosakatanya, lagi-lagi bahasa itu tidak akan laku digunakan oleh orang. Coba sekarang misalnya bahasa Makassar lah. Bahasa Makassar misalnya atau bahasa Bugis itu lancar untuk digunakan menyebutkan teknologi yang berhubungan dengan kelautan. Ya. Tapi begitu digunakan untuk membicarakan teknologi yang berhubungan dengan perbintangan atau astronomi atau misalnya kecerdasan buatan, udah nggak bisa lagi kan? Karena apa? Karena mereka tidak dimutakhirkan, ditambah kosakatanya. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Penasaran tadi ketika Perdana Menteri Malaysia ya sempat pernah ada wacana juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia menjadi bahasa kawasan. Iya betul. Bahasa Itu Melayu yang diusulkan waktu itu. Ya. Gimana tuh nasibnya? Gagal sih. Menurut saya sih itu cuma ya semacam, ya kan politikus itu kan butuh sesuatu untuk dijual kepada rakyatnya ya. Kalau menurut saya sih itu yang dilakukan. Cuma kalau dilihat dari kecenderungan yang terjadi sekarang, yang paling gampang kita bisa lihat tuh, jadi kalau di Indonesia itu bahasa digunakan sebagai alat pemersatu kan. Sementara kalau di Malaysia itu bahasa Melayu digunakan sebagai identitas. Tetapi secara de facto mereka itu punya dikotomi gitu. Orang-orang yang berbahasa Mandarin sendiri, berbahasa Tamil sendiri, berbahasa Arab sendiri, dan seringkali itu mereka tidak berusaha untuk belajar bahasa yang lain. Misalnya kayak direkturnya AirAsia tuh. Tony Itu kan siapa namanya? Tony Fernandes. Tony Fernandes. Dia itu coba suruh dia bahasa Melayu, nggak bisa. Dia lancarnya bahasa Inggris, padahal dia hidup di Malaysia kan. Kalau orang Indonesia, walaupun dia itu mungkin berasal dari luar, minimal begitu nyampe di Indonesia dia harus belajar bahasa Indonesia. Ya. Nah kalau dalam konteks sebelum kita bahas secara detail, apa yang menjadi titik kritis dari 28 katakanlah sampai tahun 2000 gitu? Oke, yang paling kritis mungkin perubahan ejaan. Yang pertama itu kan tahun 1901. Ini berarti harus ditarik dulu sedikit. 1901 itu ejaan pertama untuk bahasa Melayu waktu itu. Itu namanya Van Ophuijsen, yang bikin orang Belanda. Tujuannya untuk menyeragamkan ejaan bahasa Melayu. Ketika itu bahasa Melayu ditulis dengan huruf Latin dan Arab gundul. Disebutnya pegon, Arab pegon. Orang Belanda
pengennya tulis dengan huruf Latin dong, biar mereka gampang ngerti kan. Jadi ketika itu sebenarnya yang dilakukan oleh Van Ophuijsen lagi-lagi adalah arah politik, biar mereka gampang gitu ngintip orang Melayu tuh lagi ngomong apa sih, diarahkanlah agar orang Melayu itu menulis dengan menggunakan aksara Latin. Sebenarnya kalau waktu itu nggak ada Van Ophuijsen, mungkin sekarang kita nulis dengan Arab Pegon, mungkin ya. Cuman ya sudah terjadi, dan saya sih bersyukur ya, karena maksudnya dengan kita menggunakan Latin ini nggak sulit buat kita untuk belajar bahasa lain. Kemudian begitu merdeka 1948 itu terbit Ejaan Republik. Itu lagi-lagi keinginan politik lah, biar nggak ngikutin Belanda terus, kita bikin ejaan sendiri. Lalu 1972 itu terbit EYD. Lagi-lagi kalau menurut saya itu kemauan politik. Orde baru, orde lama berubah menjadi orde baru kan. Sebenarnya yang terjadi ini kalau beberapa orang, itu terutama orang-orang seperti Pak Ben Anderson, itu bilang bahwa EYD itu adalah upaya pemerintah orde, nggak apa-apa kita ngomong politik ya. Adalah upaya pemerintah orde baru untuk membuat orang-orang melupakan orde lama. Bayangkan, kalau kita baca buku-buku yang ditulis waktu Orde Lama, kita malas bacanya karena susah. Itu menurut saya itu yang paling penting. Kemudian juga yang cukup penting itu adalah beberapa kongres. Adanya Kongres Bahasa Indonesia itu membuat para ahli bisa berkumpul untuk sama-sama membicarakan nasib bahasa Indonesia. Kalau dilihat dari perkembangannya, bahasa kita ini kan bisa dibilang baru. Belum 100 tahun loh. Betul. 1926 kalau disebut dari pengucapannya, kalau de factonya kan 1928 ya. Dalam waktu singkat itu keajekan sebuah bahasa itu belum tentu bisa terwujud. Kita masih banyak hal-hal di dalam bahasa ini kita ini yang belum terbentuk dengan benar. Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris itu mungkin bisa dibilang perubahan yang drastis itu terjadi waktu zamannya Shakespeare. Ketika itu banyak sekali kosakata baru yang dimunculkan, dibakukan kan, berubah dari bahasa Inggris lama, kuno, ke pertengahan, ke modern yang sekarang. Ketika sebuah bahasa itu berkembang, dia itu perlu membakukan kaidah-kaidah bahasanya. Nah, kita itu sedang melakukan itu. Nah, jadi menurut saya perubahan ejaan sama kongres-kongres bahasa Indonesia. Sekarang sudah dibuat teratur, Kongres Bahasa Indonesia itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Yang terakhir 2023 kemarin, Kongres Bahasa Indonesia ke-12. Udah membuat inisiatif namanya Kateglo. Nah ini jelaskan apa, kenapa, dan apakah itu juga bagian dari proses kita membangun rasa cinta pada bahasa Indonesia? Sebenarnya niat awalnya waktu itu membantu komunitas penerjemah. Saya merasa berutang budi. Terus waktu itu saya pikir, ini teman-teman penerjemah ini butuh tempat yang mereka bisa melihat kamus, arti kata, sekaligus mencari padanan kata dan mencari sinonim. Apa alternatif kata lain. Jadi Kateglo itu singkatan dari kamus, thesaurus, dan glosarium. Inisiatif itu saya lakukan 2009. Seperti biasa karena kesibukan, kemudian saya lupa memperpanjang domainnya, domainnya hilang kan, kita sering gitu ya. Jadinya sekarang ada tetap, cuma domainnya itu tidak menggunakan domain kateglo.com. Kalau kita tarik hari ini, bagaimana relasi antara bahasa Indonesia dengan generasi berikutnya, anak-anak muda sekarang. Kita sering kali melihat bahasa Indonesia tuh kaku. Padahal sebenarnya kalau melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, banyak sekali kosakata baru yang sekarang diterjemahkan ya. Ya, karena memang kosakata itu kan merekam peradaban manusia. Kita kan berkembang. Beberapa tahun yang lalu kita belum mengenal kecerdasan buatan. Kita belum mengenal siniar. Udah tahu kan padanan podcast itu siniar? Itu bahasa Indonesia? Ya, itu bahasa Indonesia. Siniar. Terus gelar wicara. Siniar. Talk show. Kita gelar wicara. Gelar wicara talk show. Atau misalnya lantatur. Layanan tanpa turun, drive thru, belum ada, kan? Nah, kan konsep-konsep itu bermunculan, itu yang sekarang tuh. Kalau kita berhenti menciptakan kata baru, kita juga berhenti berkembang kan? Tapi bahasa Indonesia karena ingin berkembang terus, itu yang dilakukan. Itu sekarang sudah dilakukan dengan terus-menerus memutakhirkan. Di Indonesia itu kan ada sebuah badan yang memang mendapatkan amanah untuk melakukan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Namanya
Ya sesuai dengan itu ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi tugasnya setiap tahun mengeluarkan kosakata baru. Banyak sebenarnya, bukan hanya itu. Tapi yang jelas salah satunya adalah mengembangkan kosakata baru. Yang lainnya misalnya melestarikan bahasa daerah dengan cara misalnya mendorong para pegiat setempat untuk menerbitkan tulisan-tulisan dalam bahasa daerah. Jadi banyak kegiatannya. Itu berada di bawah Kemendikbud. Badan Bahasa ini kalau yang spesifik dengan apa yang dibicarakan tadi, mereka itu setiap tahun 2 kali memutakhirkan KBBI. KBBI.kemdikbud.go.id. Itu dimutakhirkan 2 kali setahun. Di-update maksudnya. Dimutakhirkan tuh di-update. Dimutakhirkan 2 kali setahun setiap bulan April dan Oktober. Setiap pemutakhiran itu jumlah kata yang ditambahkan atau diedit sekitar 1.000. Jadi kita bisa berbangga bahwa dalam setahun itu minimal kita ada 2.000 kata baru yang kita buat. Oke, contoh 5 kata termutakhir yang kita perlu tahu. Itulah ya tadi siniar kan, Siniar podcast, itu, gelar wicara, lantatur, terus rubanah, ruang bawah tanah, underground. Udah juga bikin beberapa Banyak kata. Lah, surat elektronik itu saya bikin. Itu buatan Uda. 2009 saya bikinnya, baru sekarang lakunya kan. Betul. Jadi PR terbesar itu sebenarnya memang bukan membuatnya. Kita boleh nih tiba-tiba membuat nama lalu kita daftarkan. Gitu tadi. Sebenarnya konsepnya itu bukan kayak paten ya. Konsepnya itu lebih kayak gini aja deh. Kita bikin kata baru, bikin istilah baru. Anak-anak TikTok kan banyak tuh sekarang ya pakai istilah baru. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka gunakan waktu mereka lagi bikin video, orang-orang senang, tertarik, orang-orang pada ngikutin. Kan itu yang muncul kan. Demikian juga dengan kata. Begitu makin banyak orang yang menggunakan, ya kata itu akan diakui oleh masyarakat kan. Kalau nggak ada yang pakai, ya nggak akan ada yang mengakui. Jadi konsepnya itu, sosialisasi. Wow, tapi ini juga jadi PR buat bahasa-bahasa atau kosakata lama yang bisa jadi tidak pernah dipakai lagi ya. Iya, kalau kita buka kamus itu ada tanda yang disebut dengan kosakata arkais. Kosakata arkais itu artinya kosakata yang sekarang sudah jarang digunakan. Dulu pernah ada tapi sekarang jarang. Contoh misalnya ranggit. Ranggit itu artinya kait. Jadi kalau baca sastra Melayu itu misalnya ada ia meranggitkan sampannya di pohon. Nah sekarang kata ranggit itu kemudian digunakan untuk padanan tethering. Kan kita kalau pakai ponsel, laptop mau nyambung kan, kalau mengaitkan kan nggak enak. Tethering itu kan sebenarnya ngaitin kan. Akhirnya digunakanlah kata ranggit. Nah jadi kata-kata lama yang jarang dipakai itu sebenarnya kemudian bisa kita gunakan ulang untuk konsep modern. Ini mesti 2 episode nih. Seru kalau itu. Dan ya benar tadi, betul sekali yang tadi Mas Sarto sampaikan, PR terbesar itu sosialisasi. Jadi gimana caranya begitu ada satu konsep baru yang diperkenalkan kepada masyarakat bukan istilah bahasa asingnya tapi istilah bahasa Indonesia. Ya. Dan ini ya jelas saya suka melihat banyak diaspora kita yang justru menggunakan bahasa Indonesia, sementara anak-anak kita justru menggunakan gabungan Indonesia Inggris jadi satu campur-campur, kita jadi bingung. Udah Ivan Landin, terima kasih banyak sudah hadir berbagi. Ini wawasan yang mahal sekali nih. Sama-sama. Baik, demikian bincang-bincang kita tentang bahasa Indonesia. Jelas ini bagian dari cara kita untuk mencintai negeri ini dan terus berproses untuk mencintai Nusantara. Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan kami di podcast Nusantara di YouTube channel kami dan juga saksikan konten-konten inspiratif lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.